sahabat UT, perkenalkan nama saya Polonia Slaban dengan nomor induk mahasiswi 859522941. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 8 tentang kelistrikan dan magnet, yaitu dengan kegiatan praktikum 1 kelistrikan dengan judul praktikum kedua percobaan arus dan tegangan listrik. Percobaan arus dan tegangan listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat pengantar bersifat konduktor atau pengantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Bahan yang saya gunakan ada baterai 3 buah, tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam, ada lampu 1 buah, dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Langkah percobaan: susunlah 3 buah baterai secara seri. Buatlah gambar rangkaiannya, hubungkan kabel merah pada kabel plus dan kabel hitam pada kabel min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat mengantarkan arus listrik atau konduktor. Yang keempat, kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak mengantar arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak mengantar arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, grafit atau mata pensil. Pada mata pensil lampu menyala. Hal ini menunjukkan grafit merupakan benda yang bisa mengantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas ternyata lampunya tidak menyala karena kertas tidak mengantarkan arus listrik. Kertas bersifat isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Pada tas plastik ternyata lampu tidak menyala karena tas plastik tidak mengantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang kesembilan, air keran. Pada air keran ternyata lampunya tidak menyala karena air keran tidak mengantar arus listrik ataupun bersifat isolator. Dan yang ke-10 ada air garam. Pada air garam ternyata lampunya menyala karena air garam dapat mengantarkan arus listrik ataupun konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat pengantar yang bersifat konduktor. Bahan yang mengantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak mengantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator.
Pada percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambunglah pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Pada percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan kabel pada kutub baterai positif dan negatif, amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Pada percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut, tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif pada baterai, amati hasilnya. Ternyata lampu menyala terang karena muatan listriknya lebih besar. Pada percobaan keempat, percobaan sama dengan cara sebelumnya. Buat rangkaian seperti berikut, gunakan baterai yang dirangkai secara seri, amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listriknya lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulannya, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahayanya yang dihasilkan oleh lampu.